Hey hey hey, hi everyone. Halo semuanya, teman-teman, sanak family, sahabat sekawan Ea. 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 Jumpa lagi bersama kami di channel Ea Edwalea. Apa kabar semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Sehat selalu ya, bahagia selalu, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Amin. Untuk yang sedang sakit, semoga segera disembuhkan. Dan yang lagi bersedih, semoga kelak dibahagiakan hatinya. Amin, amin. Pada kesempatan ini, seperti biasa, Ea akan dan selalu bercerita melanjutkan video yang lalu. Cerita sekarang yaitu kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam lahir di tahun 1745 sebelum Masehi. Tempat diutus di Mesir. Nabi Yusuf adalah putra ketujuh dari 12 putra-putri Nabi Yakub. Ia dengan adiknya yang bernama Benyamin adalah beribukan Rahil. Dan saudara sepupu Nabi Yakub, ia dikaruniakan Allah rupa yang sangat bagus, paras yang sangat tampan, dan tubuh yang tegap, yang menjadikan idaman setiap wanita dan kenangan gadis-gadis remaja. Ia pun adalah anak yang dimanjakan oleh ayahnya, lebih disayang dan dicintai dibandingkan dengan saudara-saudarinya yang lain, terutama setelah ditinggalkannya dengan wafatnya ibu kandungnya, Rahil, semasa ia masih berusia 12 tahun. Perlakuan yang diskriminatif dari Nabi Yakub terhadap anak-anaknya telah menimbulkan rasa iri hati dan dengki di antara saudara-saudara Yusuf yang lain, yang merasakan bahwa mereka dianaktirikan oleh ayahnya yang tidak adil sesama ke anak-anaknya, memanjakan Yusuf lebih daripada ke yang lainnya. Lalu rasa jengkel mereka terhadap kepada ayahnya dan iri hati terhadap Yusuf itu membangkitkan rasa setia kawan antara saudara-saudara Yusuf, persatuan dan rasa persaudaraan yang akrab di antara mereka. Saudara-saudara Yusuf mengadakan pertemuan. Di dalam pertemuan rahasia yang mereka adakan untuk merundingkan nasib yang mereka alami dan mengatur aksi yang harus mereka lakukan untuk menyadarkan ayahnya, menuntut perlakuan yang adil dan seksama. Berkatalah salah seorang daripada mereka, "Tidakkah kamu merasakan bahwa perlakuan terhadap kita sebagai anak-anaknya tidak adil dan berat sebelah? Ia memanjakan Yusuf dan mencintai serta menyayangi lebih daripada kita, seolah-olah Yusuf dan Benyamin sajalah anak-anak kandungnya dan kita anak-anak tirinya. Padahal kita lebih tua dan lebih cakap daripada mereka berdua, serta kitalah yang selalu mendampingi ayah, mengurus segala keperluannya dan keperluan rumah tangganya. Kita merasa heran mengapa hanya Yusuf dan Benyamin saja yang menjadi keistimewaannya di mata ayah. Apakah ibunya lebih dekat daripada hati ayah berbanding dengan ibu kita? Jika memang itu alasannya,
Maka apakah salah kita bahwa kita lahir dari ibu yang mendapat tempat kedua di hati ayah, ataukah paras Yusuf yang lebih tampan dan lebih cakap daripada paras dan wajah kita, yang memang sudah demikian diciptakan oleh Tuhan, dan sesekali bukan kehendak atau usaha hasil dari kita. Kita amat sesalkan atas perlakuan dan tindakan ayah yang sesal dan keliru ini, serta kita harus melakukan sesuatu untuk mengakhiri keadaan yang pincang serta menjengkelkan hati kita. Lalu seorang saudara lain berkata menyambung, soal cinta atau benci, simpati atau antipati adalah soal hati yang tumbuh laksana jari-jari kita. Tidak dapat ditanyakan mengapa yang satu lebih beda dari yang lain dan mengapa ibu jari lebih besar dari jari kelingking. Yang kita sesalkan ialah bahwa ayah kita tidak dapat mengawal rasa cintanya yang berlebih-lebihan kepada Yusuf dan Benyamin, sehingga menyebabkanlah berlaku tidak adil terhadap kita semua selaku sesama anak kandungnya. Keadaan yang pincang dalam hubungan kita dengan ayah tidak akan hilang jika penyebab utamanya tidak kita hilangkan. Dan bagaimana kamu ketahui bahwa penyebab utamanya dari keadaan yang menjengkelkan hati ini adalah Yusuf di tengah-tengah kita? Dia adalah penghalang bagi kita untuk dapat menerobos ke dalam lubuk hati ayah kita, dan dia merupakan dinding tebal yang memisahkan kita dari ayah kita yang sangat kita cintai. Maka jalan satu-satunya untuk mengakhiri kerisauan kita ini ialah dengan melenyapkannya dari tengah-tengah kita dan melemparkannya jauh-jauh dari pergaulan ayah dan keluarga kita. Kita harus membunuh dengan tangan kita sendiri atau mengasingkannya di suatu tempat di mana terdapat binatang-binatang buas yang akan melahapnya sebagai mangsa yang empuk dan lezat. Dan kita tidak perlu meragukan lagi bahwa bila Yusuf sudah lenyap dari mata dan pergaulan ayah, ia akan kembali mencintai dan menyayangi kita sebagai anak-anaknya yang patut mendapat perlakuan yang adil dan sesama. Suasana rumah tangga akan kembali menjadi rukun, tenang dan damai. Tak ada sesuatu yang merisaukan hati dan menyesakkan dada kita. Berkatalah Yahuza, putra keempat dari Nabi Yakub, yang paling cakap dan bijaksana di antara sesama saudaranya yang lain. Kita semuanya adalah putra-putra Yakub, pesuruh Allah dan anak dari Nabi Ibrahim, pesuruh dan kekasih Allah. Kami semua adalah orang-orang yang beragama dan berakal waras. Membunuh adalah sesuatu perbuatan yang dilarang oleh agama dan tidak diterima oleh akal sehat. Apalagi yang kami bunuh itu atau kita serahkan jiwanya kepada binatang buas itu adalah saudara kita sendiri, sekandung, sedarah, daging kita. Tidak berdosa dan tidak pula melakukan hal-hal menyakitkan hati atau menyentuh perasaan terhadap kita. Bahwa ia lebih dicintai dan disayangi oleh ayah, itu adalah suatu yang berada di luar kekuasaannya dan sesekali tidak dapat ditimpalkan dosanya kepadanya. Maka menurut pikiran saya, kata Yahuza, melanjutkan bahasanya, jalan yang terbaik untuk melenyapkan Yusuf ialah melemparkannya ke dalam sebuah perigi yang kering yang terletak di sebuah persimpangan jalan tempat kafilah-kafilah dan para musafir berhenti, beristirahat, memberi makan dan minum kepada binatang-binatang kendaraannya. Dengan cara demikian, terhadap kemungkinan bahwa salah seorang daripada musafir itu bakal menemukan Yusuf,
mengangkatnya dari dalam perigi dan membawanya jauh-jauh dari kita. Dengan cara yang dikemukakannya inilah kita telah dapat mencapai tujuan kita tanpa melakukan pembunuhan dan merenggut nyawa adik kita yang tidak berdosa. Lalu pikiran dan cadangan yang dikemukakan oleh Yahuza itu mendapat sambutan baik dan disetujui oleh saudara-saudaranya yang lain, dan akan melaksanakannya pada waktu dan kesempatan yang tepat. Lalu pertemuan secara rahasia itu bersurai dengan janji dari masing-masing saudara yang hadir akan menutup mulut dan merahasiakan rancangan jahat ini seketat-ketatnya agar tidak bocor dan tidak didengar oleh ayahnya. Lalu Yusuf dijuallah sebagai budak. Yusuf sedang berada di dalam sumur itu seorang diri, diliputi oleh kegelapan dan kesunyian yang mencekam. Ia melihat ke atas dan ke bawah, ke kanan dan ke kiri, memikirkan bagaimana ia dapat mengangkat dirinya dari perigi itu. Namun ia tidak dapat melihat sesuatu yang dapat menolongnya. Ia hanya dapat melihat bayangan tubuhnya dalam air yang cetek di bawah kakinya. Sungguh suatu ujian yang amat berat bagi seorang pemuda Yusuf yang masih belum banyak pengalamannya dan penghidupannya. Baru pertama kali ia berpisah dari ayahnya yang sangat menyayangi dan memanjakannya. Lebih-lebih terasa beratnya ujian itu adalah karena yang melemparkannya ke dasar telaga itu adalah abang-abangnya sendiri, putra-putra dari ayahnya. Yusuf di samping itu memikirkan nasibnya yang dialami, serta bagaimana ia menyelamatkan dirinya dari bahaya kelaparan sekiranya ia lama tidak tertolong. Ia selalu mengenangkan ayahnya ketika melihat abang-abangnya kembali ke rumah tanpa dirinya bersama mereka. 3 hari berselang sejak Yusuf dilemparkan ke dalam perigi, dan belum nampak tanda-tanda yang memberi harapan baginya untuk keluar dari kurungannya. Sedangkan bahaya kelaparan sudah mulai membayangi dan sudah nyaris berputus asa. Terdengarlah olehnya suara sayup-sayup, lalu suara aneh yang belum pernah didengarnya sejak ia dilemparkan ke dalam telaga itu. Makin lama makin jelaslah suara-suara itu, yang akhirnya terdengar seakan anjing menggonggong, suara orang-orang yang bercakap dan tertawa terbahak-bahak, dan suara jejak kaki manusia dan binatang di sekitar telaga itu. Ternyata apa yang didengar oleh Yusuf adalah suara-suara yang timbul oleh sebuah kafilah yang sedang berhenti di sekitar perigi, di mana ia terkurung untuk beristirahat sambil mencari air untuk diminum bagi mereka dan binatang-binatangnya mereka. Alangkah gembiranya Yusuf ketika ia sedang memasang telinganya dan mendengar suara ketua kafilah itu memerintahkan orangnya melepaskan gayung untuk mengambil air di telaganya. Sejurus kemudian dilihat oleh Yusuf sebuah gayung turun ke bawah, dan begitu terjangkau oleh tangannya, dipeganglah kuat-kuat gayung itu. Lalu kemudian ditarik ke atas oleh sang musafir, seraya berteriak mengeluh karena beratnya gayung yang ditarik itu. Para musafir yang berada di kafilah itu takjub ketika melihat bahwa yang memberatkan gayung itu bukannya air, tetapi manusia hidup berparas tampan, bertubuh tegak, dan berkulit putih bersih. Lalu mereka berunding apa yang akan diperbuat dengan hamba Allah yang telah diketemukannya itu di dalam perigi jauh, dilepaskannya di tempat yang sunyi itu atau dikembalikan kepada keluarganya. Akhirnya mereka bersepakat untuk dibawa ke Mesir dan dijual di sana sebagai hamba sahaya yang dengan harga.
yang menurut tafsiran mereka akan mencapai harga yang tinggi karena tubuhnya yang baik dan parasnya yang tampan. Setiba kafilah itu di Mesir, dibawalah Yusuf ke sebuah pasar khusus di mana manusia diperdagangkan dan diperjualbelikan sebagai barang dagangan atau sebagai binatang-binatang ternakan. Yusuf lalu ditawarkan di depan umum. Dan karena para musafir yang membawanya itu khawatir akan terbuka pertemuan Yusuf, maka mereka enggan mempertahankan sampai mencapai harga yang tinggi, tetapi melepaskannya pada tawaran yang pertama dengan harga yang sangat rendah dan tidak memadai. Padahal seorang seperti Nabi Yusuf tidak dapat dinilai dengan uang, bahkan dengan emas seisi bumi pun tidak seimbang. Sebagai manusia yang besar dan makhluk Allah yang agung seperti Nabi Yusuf, yang telah Allah gariskan dalam takdirnya bahwa ia akan melaksanakan misi yang suci dan menjalankan peranan yang menentukan dalam pergaulan hidup umat manusia. Nabi Yusuf dalam pelelangan itu dibeli oleh ketua polis Mesir bernama Fatifar sebagai penawar pertama, yang merasa berbahagia memperoleh seorang hamba yang berparas bagus, bertubuh kuat, air muka yang memberi kesan bahwa dalam manusia yang dibelinya itu terkandung jiwa yang besar, hati suci bersih, dan bahwa ia bukanlah dari kula manusia yang harus diperjualbelikan. Kata Fatifar kepada istrinya ketika mengenalkan Yusuf kepadanya, "Inilah hamba yang aku baru beli dari pelelangan," katanya. "Berilah ia perlakuan dan layanan yang baik, kalau kelak-kelak kami akan memperoleh manfaat daripadanya dan memungutnya sebagai anak kandung kita. Aku dapat firasat dari paras mukanya dan gerak-geriknya bahwa ia bukanlah dari golongan yang harus diperjualbelikan. Bahkan mungkin ia adalah dari keturunan keluarga yang berkedudukan tinggi dan orang yang beradab." Lalu Nyonya Fatiar, istri ketua polis Mesir itu, menerima Yusuf di rumahnya sesuai dengan perasaan suaminya. Dilayanilah sebagai salah seorang daripada anggota keluarganya dan sesekali tidak diperlakukan sebagai hamba belian. Yusuf pun dapat menyesuaikan diri dengan keadaan rumah tangga mereka. Ia melakukan tugas sehari-hari dengan penuh semangat dan dengan kejujuran serta disiplin yang tinggi. Kewajiban dan tugas yang diperintahkan kepadanya diurus dengan senang hati, seolah-olah dari perintah oleh orang tuanya sendiri. Demikianlah maka makin lama makin disayangilah Yusuf di rumah ketua polis Mesir itu. Pelajaran yang didapat dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam, banyak ajaran dan ibrah yang dapat dipetik dari kisah Nabi Yusuf yang penuh pengalaman hidup yang kontroversi itu. Di antaranya, bahwasannya penderitaan seseorang yang nampaknya merupakan suatu musibah atau bencana, pada hakikatnya dalam banyak hal bahkan merupakan rahmat dan barakah yang masih terselubung dari penderitaannya. Penderitaannya yang dianggap suatu musibah adalah menjadi permulaan dari kebahagiaan dan menjadi kesejahteraan yang tidak terduga. Dan demikian pun apa yang telah dialami Nabi Yusuf dengan pelemparan dirinya ke dalam perigi oleh saudara-saudaranya sendiri, disusulnya dengan pemenjaraan oleh para penguasa Mesir. Semuanya itu merupakan jalan yang harus ditempuh oleh beliau untuk mencapai kebesaran dan kemuliaan sebagai nabi serta tingkat hidup yang mewah dan sejahtera sebagai seorang penguasa dalam sebuah kerajaan yang besar, yang dengan kekuasaannya sebagai wakil raja dapat menghimpunkan kembali seluruh anggotanya,
keluarganya setelah sekian lama berpisah dan bercerai-berai. Nabi Yusuf memberi contoh tentang sifat seorang kesatria yang enggan dikeluarkan dari penjara sebelum persoalannya dijernihkan. Suatu sifat utama pembawaan jiwa besar Nabi Yusuf menonjol tatkala ia menerima saudara-saudaranya yang datang ke Mesir untuk memperoleh hak pembelian gandum dari gudang pemerintahan kerajaan Mesir. Nabi Yusuf pada masa itu, ia mau dan dapat melakukan pembalasan terhadap saudara-saudaranya yang telah melemparkannya. Namun sebaliknya, ia bahkan menerimanya mereka dengan ramah tamah, melayani keperluan mereka dengan penuh kasih sayang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa yang telah dialaminya di waktu yang lalu. Nabi Yusuf dengan jiwa besarnya telah melupakan semua penderitaan pahit yang telah dialaminya oleh akibat dari tindakan saudara-saudaranya itu. Dan pengampunan yang demikian itulah yang akan berkesan kepada orang yang diampuni, yang telah dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam beberapa ayat Al-Quran dan beberapa hadis Nabawi. Demikianlah sudah cerita Ea. Mari ambil pelajarannya. Semoga kelak bisa bermanfaat untuk teman-teman, sahabat, sekawan Ea, juga semuanya. Amin. Mohon maaf bila ada kurang atau salah. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa nantikan video Ea selanjutnya ya. Sampai jumpa and goodbye. Nice to meet you. Muah. Ea. Hey.